Ada keluarga yang tampak baik-baik saja di luar. Setiap pagi mereka tersenyum, berdoa bersama, dan pergi bekerja dengan harapan bahwa hari ini rezeki akan datang sedikit lebih banyak dari kemarin. Tapi di balik senyum itu ada sesuatu yang sunyi, hutang yang belum lunas, tekanan yang makin berat, dan rasa lelah yang tak bisa lagi disembunyikan. Mereka hidup, tapi tanpa benar-benar merasa hidup. Dan mungkin itu juga yang sedang kamu rasakan sekarang. Napoleon Hill pernah berkata, seseorang tidak menjadi miskin karena kekurangan uang, tetapi karena kekurangan arah. Banyak keluarga tidak menyadari bahwa akar dari masalah finansial mereka bukan pada angka di rekening, tetapi pada keyakinan di dalam batin. Ada sesuatu yang diam-diam bocor di sana, rasa takut kehilangan, rasa bersalah karena gagal, dan keyakinan bahwa hidup memang seharusnya sesulit ini. Tapi bagaimana jika semua itu hanyalah ilusi yang diwariskan? Ada satu kebenaran yang jarang dibicarakan. Rezeki tidak datang pada keluarga yang sibuk mengejar uang, tetapi pada keluarga yang telah menemukan truth finansialnya. Truth yang dimaksud bukan sekadar pengetahuan tentang mengatur keuangan, tapi kesadaran bahwa uang hanyalah energi. Energi itu mengalir pada mereka yang bersih niatnya, jujur usahanya, dan disiplin dalam imannya. Banyak keluarga berjuang dengan cara yang salah. Mereka menambah jam kerja, mencari pinjaman, memotong kebahagiaan hanya untuk menghemat. Tapi semakin keras mereka berusaha, semakin jauh rezeki itu pergi. Mengapa? Karena mereka berusaha dari tempat yang salah, dari ketakutan, bukan dari iman. Mereka memohon pada semesta agar hutang cepat lunas, tapi dalam hati masih tersimpan keyakinan bahwa mereka tidak pantas bebas. Napoleon Hill menyebut ini sebagai kekuatan pikiran bawah sadar. Ketika batin seseorang terus berkata, "Saya kekurangan," semesta menjawab, "Baiklah, kekuranganlah yang akan kamu alami." Tapi ketika batin mulai berkata, "Saya cukup, saya diberkati, saya sedang belajar," maka sesuatu mulai bergerak. Situasi tidak berubah seketika, tapi energi keluarga itu berubah. Mereka mulai berbicara dengan lebih lembut, saling menghargai, berterima kasih bahkan untuk hal kecil. Dan disitulah pintu-pintu rezeki yang dulu tertutup mulai terbuka pelan-pelan. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana suasana rumah bisa memengaruhi uang yang masuk? Saat hati istri penuh keluh, doa suami kehilangan tenaga. Saat suami membawa pulang rasa takut, makanan di meja pun terasa hambar. Tapi ketika mereka berdua memutuskan untuk percaya lagi, percaya bahwa mereka bukan korban, melainkan pencipta, maka getaran itu merambat ke setiap ruang rumah. Anak-anak tertawa lebih bebas. Pintu peluang tiba-tiba muncul di tempat yang tak terduga. Seorang ayah pernah berkata, "Dulu saya pikir saya bekerja untuk uang, tapi ternyata uanglah yang datang karena saya bekerja dengan iman." Ia berhenti mengeluh, mulai bersyukur setiap pagi, dan mendidik anaknya dengan keyakinan bahwa kekayaan sejati bukan pada saldo, tapi pada cara kita berpikir tentang rezeki. Dan benar, semesta mendengar. Hutang yang dulu terasa mustahil dilunasi tiba-tiba menemukan jalan. Tidak ajaib, tapi selaras. Truth finansial bukan tentang angka, itu tentang kesadaran bahwa setiap rupiah membawa energi dari niat. Ketika uang datang dari niat yang tulus, ia membawa kedamaian. Tapi ketika uang datang dari ketakutan, ia membawa kegelisahan. Napoleon Hill menulis bahwa setiap kekayaan dimulai dari pikiran yang percaya. Dan di dalam keluarga, keyakinan itu harus disatukan. Tidak bisa suami percaya sementara istri takut, atau anak penuh harap sementara orang tuanya putus asa. Rezeki datang pada keluarga yang hatinya satu irama. Iman, usaha, dan rasa syukur berjalan bersama. Bayangkan sebuah malam ketika mereka duduk di ruang kecil, lampu redup, tapi hati terasa terang. Mereka tidak lagi membicarakan hutang, tapi rencana.
Mereka tidak lagi menyalahkan, tapi saling memeluk. Di tengah doa, mereka berkata, "Ya Allah, kami siap belajar, kami siap berubah." Dan di saat itu, sesuatu yang tak terlihat bergerak di langit. Energi keikhlasan memanggil jalan baru, peluang kecil, ide sederhana, atau pertemuan yang mengubah segalanya. Perlahan, hutang bukan lagi rantai, tapi guru yang mengajarkan kedisiplinan. Kekurangan bukan lagi kutukan, tapi cermin yang menunjukkan apa yang perlu diperbaiki. Mereka belajar bahwa iman bukan hanya soal doa, tapi cara berpikir setiap hari. Ketika hati mulai tenang, keputusan menjadi lebih bijak. Mereka tidak lagi membeli untuk menenangkan diri, tapi menggunakan uang untuk menumbuhkan nilai. Dan dari kebiasaan sederhana itu, keberkahan mengalir seperti air yang menemukan jalannya sendiri. Napoleon Hill mengatakan, uang hanya akan datang pada mereka yang tahu apa yang akan dilakukan dengannya. Maka keluarga yang menemukan truth finansial tidak lagi mengejar uang, tapi makna. Mereka bekerja dengan niat, bukan panik. Mereka menabung bukan karena takut, tapi karena ingin memberkati lebih banyak orang. Setiap rupiah yang keluar membawa doa, setiap pekerjaan dilakukan dengan cinta. Dan semesta, seperti janji lama yang ditepati, mengembalikan semua itu berlipat ganda. Mungkin kamu sedang berada di titik itu sekarang, di mana lelah sudah mencapai puncak, tapi hatimu masih berdoa agar keajaiban datang. Dengarkan ini baik-baik. Keajaiban tidak datang dari luar. Ia lahir dari kesadaran yang kembali. Saat kamu dan keluargamu berhenti memusuhi uang dan mulai memahaminya sebagai sahabat spiritual, segalanya berubah. Rezeki bukan lagi hal yang dikejar, tapi sesuatu yang mendesak, datang karena frekuensimu sudah siap menerimanya. Bayangkan hari itu, kamu membuka mata, tidak dengan cemas, tapi dengan damai. Kamu tahu arahmu, kamu tahu maknanya. Uang datang, tapi bukan untuk menutupi kekosongan, melainkan untuk memperluas keberkahan. Anak-anakmu tumbuh dengan pola pikir kaya, bukan karena jumlah, tapi karena contoh. Dan di setiap doa keluarga, ada rasa cukup yang tak bisa dibeli. Jika kamu mendengar kata-kata ini dan merasa batinmu bergetar, itu tandanya truth itu sedang mengetuk pintu kesadaranmu. Bukalah. Mulailah hari ini dengan satu niat, untuk hidup dengan iman, bukan ketakutan. Untuk bekerja dengan cinta, bukan keterpaksaan. Untuk percaya bahwa kamu dan keluargamu layak diberkati dengan cara yang indah. Karena sesungguhnya, rezeki tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu hatimu kembali percaya. Jika video ini menyentuh batinmu, jangan biarkan pesan ini berhenti di sini. Tekan suka, berlangganan, dan biarkan semesta bekerja bersamamu.